ya kan? Yang berubah itu kan sikap pragmatis, sikap ideologis kan nggak berubah. Karena ya saya di dalam di luar sama aja. Mungkin kalau saya lebih lama di dalam lebih bagus lagi, zikir lebih banyak. Sudah dia pertimbangkan betul. Karena kan kalau orang, saya baru tahu bahwa Habib Rizik ini akan keluar itu setelah baca Detik tadi malam. Ya. Besok akan keluar gitu ya, akan bebas. Jadi Bang Pendianya tahu dari Torik Iya, ya. Detik juga Detik ini Bang ya. Iya. Torik Republik kondisi yang sama dengan apa yang dilakukan Habib Rizik, hanya berbohong kecil itu kena 2 tahun dan masih belum bebas sempurna tuh. Sementara aparat kekuasaan petinggi-petinggi itu melenggang kangkung udah berbohong berkali-kali itu. tergantung daripada, kalau yang di dalam mungkin terasa agak lama juga, kalau yang di luar dengan kesibukan. Tapi maksud saya ini kan bersyarat ya, kalau saya nggak keliru nih mudah-mudahan. Bersyarat artinya ketika keluar ini kan ada syarat-syarat yang harus dijalankan. Nah, dia memilih kata-kata pertamanya adalah negeri ini darurat kebohongan. Jadi kalau intinya berbohong kan tidak menimbulkan kehebohan waktu itu kan. Jadi heboh ketika ditangkap justru. Jadi orang masih ingat bahwa nggak ada kehebohan. Habib Rizik hanya mengatakan secara jujur bahwa dia sehat gitu kan. Bahwa kemudian secara teknis dinyatakan tidak sehat itu bukan. Nah, jadi saya tuh agak menyalahkan tadi ketika disebutkan tidak berhadapan-hadapan, karena dengan itu jadi berhadapan-hadapan sehingga Torik atau tadi siapa yang bikin gambar adu perspektif malam ini? Nah, Ya apa kan? Idam? Idam ini. Sebenarnya PDIP ketika menominasikan 3 nama sosok yang dinilai pantas, Nasdem maksud saya, itu kan kalimatnya berkaki dua. Satu sisi kalau berhadap-hadapan dengan PDIP, saya kira Nasdem sepertinya cukup siap gitu. Kita selesaikan itu dan sekarang Habib Rizik akhirnya diasuh kembali oleh suasana politik. Dan memang itu sangat timely, tepat waktu Habib Rizik keluar karena soal Islamofobi itu. Jadi tetap kita membayangkan ini ada semacam diam-diam. Tapi sepertinya Nasdem itu belum siap berhadap-hadapan dengan Pak Jokowi. Kenapa begitu? Argumennya jelas. Kan sikap politik dan arah Jokowi itu kan lebih condong ke Ganjar Pranowo misalnya. Itu kan yang dibaca oleh publik secara umum. Hanya 3 nama yang muncul itu kan aspirasi dari anggota kader Nasdem Bahwa yang diserap oleh DPD dan DPW, itu yang mereka sampaikan, bukan dari elit partai. Garis kanan yang sangat kuat ini. Dan itu sebetulnya yang membuat kekuasaan ragu-ragu kalau bebasin Habib Rizik pasti akan memimpin kembali pergerakan, pasti akan memimpin kembali itu dengan konsekuensi yang berhadapan langsung dengan. Dan itu tidak terjadi. Yang kedua, bagaimanapun dalam pendidikan politik, Pak Andika itu dia TNI aktif. Janganlah kita ganggu dia atau kita kait-kaitkan dia dalam percaturan politik sekarang di mana dia masih panglima. Bukan soal ya udah dibebasin bersyarat, ya itu orang udah lupa lah apa yang disebut dengan peristiwa hukumnya, tetapi yang orang ingat adalah peristiwa ketidakadilannya tuh. Karena sampai sekarang banyak betul orang dengan. Kita tidak bermusuhan lah sama Habib Rizik ya. Jadi saya kira tadi itu nggak benar. Iya. Tapi abang nyuruh dia di dalam lebih lama supaya zikir. Nggak, biasanya orang kan lebih senang, aku di dalam aja lah, ibadah lebih bisa. Kalau di luar kan diganggu dia. Biasa 51 rakaat, sekarang yang 17 rakaat pun kadang-kadang diboleh nggak? Nah itu kalau orang-orang tasawuf itu seperti itu. Bacaannya religius ini. Sisi religi dibaca. Pengaruh Rizik Syihab di Pilpres 2024 usai bebas tak sedahsyat 2019. Ex-pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab kembali ke tengah masyarakat usai mendapat program pembebasan bersyarat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Rabu 20 Juli. Rizik menghirup udara bebas setelah menjalani penahanan terhitung sejak 12 Desember 2020. Meskipun begitu, Rizik masih harus menjalani bimbingan dari Balai Permasyarakatan hingga 10 Juni 2024. Jika melakukan pelanggaran dalam masa bimbingan tersebut, Rizik akan kembali masuk bui tanpa persidangan. Pada hari pembebasan bersyarat, Rizik langsung menggelar konferensi pers di kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, ia menyinggung pihak-pihak yang mempunyai andil terhadap program pembebasan bersyarat darinya.
Saya mau inget ini, kan sekarang lagi musim politik, orang lagi ribut politik, orang lagi ingin mengambil keuntungan dari setiap kesempatan politik. Nah, yang ingin saya sampaikan, pembebasan saya pada hari ini tidak ada sangkut paut dengan keputusan politik apapun, ucap Rizik. Tidak ada sangkut paut dengan keputusan politik apapun dari partai politik apapun. Jadi kalau besok atau lusa ada yang tiba-tiba mengklaim bohong itu semua, tambah Habib Rizik. Lantas bagaimana dampak pembebasan bersyarat Rizik terhadap peta politik Pilpres 2024 mendatang? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai yang dibutuhkan oleh elit ataupun partai politik adalah konstituen yang luas. Dan Rizik kata dia mempunyai basis pendukung yang begitu banyak. Dengan kondisi itu, Rizik bisa memberikan keuntungan bagi kepentingan elit ataupun partai politik tertentu. Dia masih punya pengikut, kata Ujang saat dihubungi melalui sambungan telepon Kamis 21 Juli. Politik itu yang dibutuhkan masanya, pendukungnya, loyalisnya, konstituennya. Itu yang akan dimanfaatkan oleh partai politik atau elit-elit tertentu untuk deal berjuang bersama ibunya. Kendati FPI organisasi yang membangun kekuatan politik Rizik telah dibekukan oleh pemerintah, itu tidak menepis fakta bahwa Rizik mempunyai basis pengikut yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Itulah yang membuat Rizik kemungkinan besar masih menjadi tokoh yang diperhitungkan untuk didekati terkait pemilu mendatang, terlebih aksi Bela Islam 2 pada 2 Desember 2016 telah terbukti mampu menaikkan nama Rizik ke tingkat nasional. Sejumlah pihak juga menganggap Rizik mampu membangun koalisi baru umat Islam. Ada isu, ada panggung, dan ada momentum. Kalau momentum ada, dia bisa membangun sebuah momentum baru. Bisa jadi dia akan menjadi tokoh yang diperhitungkan lagi, tandasnya. Kekuatan Rizik tidak sekuat Pilpres 2019. Namun demikian, Ujang memandang bahwa pemilu 2024 akan sangat berbeda dengan pemilu 2019. Sebelumnya menurut Ujang, pengaruh Rizik terlihat begitu dahsyat lantaran pemilu 2019 hanya menghadirkan 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden. 2024 kondisinya berbeda, kemungkinan calonnya bervariasi, kemungkinan saja akan menghadirkan 3 atau 4 pasangan calon, tutur Ujang. Nanti walaupun Rizik mendukung terhadap calon tertentu, kekuatan Rizik tidak akan terlalu terlihat, tidak sedahsyat 2019 lalu, sambungnya. Pada Juni 2022, Aziz Yanuar, pengacara Rizik, mengatakan ex-imam besar FPI itu ogah berpolitik di tahun 2024. Rizik disebut sudah lelah dan memilih fokus pada pendidikan dan dakwah. Pengamat politik dari NEPFIT, New York for Indonesia Democratic Society, Dahlia Umar, menilai kelompok non-partai politik termasuk FPI belum menjadi faktor penting dalam konstelasi politik 2024 mendatang. Absennya Habib Rizik ini dalam konstelasi perpolitikan memang karena sekarang partai-partai sepertinya sudah mengonsolidasikan diri dan memiliki daya tawar yang lebih tinggi, maka kelompok non-partai belum menjadi unsur penting, kata Dahlia. Ya, Mahfud Rizik mempunyai basis pendukung yang luas, namun menurut Dahlia, fakta itu belum dapat dinilai menjadi dasar bahwa yang bersangkutan akan berperan sebagai vote getter atau orang yang memikat hati pemilih. Terlebih yang menyinggung pembinaan yang harus dijalani Rizik hingga 10 Juni 2024 mendatang atau sebelum pemilu 2024 diselenggarakan, yakni pada 14 Februari 2024. Hal itu menjadi hitung-hitungan penting elit atau partai politik untuk menggandeng Rizik. Kekuatan politik tentu akan menilai keuntungan dari misalnya adanya afiliasi kelompok seperti kelompok di bawah Habib Rizik. Pada pemilu sebelumnya akan terbukti justru itu tidak menguntungkan. Jadi wajar politik tentu akan berubah-ubah, ucap Dahlia. Betul, figur itu Rizik mempunyai banyak pengikut, tapi banyak figur agamawan yang pengikutnya lebih luas dan mungkin lebih berpengaruh dan strategis. Kelompok ekstremis yang terlampau kuat itu kadang-kadang sulit menjadi kekuatan yang bisa berkompromi, kata dia. Nah, pembelajaran pemilu 2019 saya kira partai politik dan calon-calon presiden akan menghitung keuntungan dan kerugian kelompok afiliasi non-partai, demikian Dahlia.